Halo semuanya, pada video kali ini aku mengambil tema tentang meningkatnya kemampuan belajar siswa dalam pendekatan psikologi. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang tahu gak sih apa hubungan psikologi dan pendidikan? Hubungan antar psikologi dan pendidikan sangat begitu erat kaitannya, karena psikologi memainkan peran penting dalam suatu pendidikan tentang memahami bagaimana cara individu belajar, berkembang, dan berinteraksi dalam konteks pendidikan. Selain itu juga psikologi pendidikan mempelajari proses belajar dan mengajar, perkembangan kognitif dan emosional siswa. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana teori perkembangan kognitif Piaget mempengaruhi cara belajar siswa. Berikut tahapan perkembangan kognitif Piaget. Dari Piaget membagikan perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahapan utama. Yang diantaranya pertama, tahapan sensor motor dari mulai 0 sampai 2 tahun. Dari mulai 0 sampai 2 tahun, anak belajar melalui indera dan pergerakan seperti meraih, melihat, dan mendengar. Kemudian yang kedua adalah tahap praoperasional dari mulai umur 2 sampai 7 tahun. Pada umur 2 sampai 7 tahun ini, anak mulai menggunakan simbol dalam bahasa untuk berpikir, namun masih sulit untuk memahami konsep yang bersifat abstrak. Mereka cenderung berpikir egosentris dan sering terjebak dalam animisme dan arti harfiah. Kemudian yang ketiga, tahap operasional konkret, yaitu dari mulai umur 7 sampai 11 tahun. Pada umur 7 sampai 11 tahun, anak berpikir logis tentang objek nyata, tetapi masih sulit untuk berpikir secara abstrak. Mereka dapat menggunakan konsep-konsep seperti klarifikasi, urutan, dan menghitung dengan benda-benda konkret. Kemudian yang keempat yaitu tahap operasional formal, dari mulai 12 tahun sampai ke atas. Anak mulai berpikir abstrak, mampu melakukan pemikiran hipotesis dan deduktif. Dan selain itu juga, anak-anak mampu memecahkan masalah secara teoritis tanpa perlu objek konkret. Nah, yang selanjutnya yaitu peran kecerdasan emosional. Peran kecerdasan emosional sangat penting dalam pendidikan, terutama dalam konteks guru dan siswa di sekolah. Kecerdasan emosional memungkinkan guru untuk memahami dan mengelola emosi mereka sendiri serta merespon dengan tepat emosi siswa. Berikut ini adalah peran utama kecerdasan emosional dalam konteks pendidikan. Nah, yang pertama yaitu menetapkan tujuan belajar yang jelas, seperti menyusun tujuan belajar yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. Yang kedua yaitu pemilihan dan pengelolaan sumber belajar. Contohnya yaitu penggunaan sumber daya yang beragam seperti buku, jurnal, video, tutorial online, ataupun aplikasi pendidikan. Nah, memberi sumber daya yang beragam ini dapat memperkenalkan siswa pada berbagai macam alat pembelajaran seperti e-book, platform pembelajaran online, atau aplikasi yang berbasis mobile yang mendukung belajar mandiri. Nah, yang selanjutnya yaitu manajemen waktu. Rencana belajar harian atau mingguan dapat membantu siswa merencanakan waktu belajar mereka dengan bijak. Yang keempat yaitu refleksi dan evaluasi diri. Nah, evaluasi progres belajar mendorong siswa untuk mengevaluasi kemajuan mereka dalam mencapai tujuan belajar. Strategi pembelajarannya juga yaitu diantaranya pertama mengajukan pertanyaan reflektif seperti apa yang telah kamu pelajari hari ini, apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut, dan sebagainya. Kemudian keduanya yaitu mereview berkala, seperti siswa mengisi jurnal refleksi setiap minggu untuk mencapai hasil belajar mereka dan mencatat tantangan yang dihadapinya. Nah, yang selanjutnya yaitu pembelajaran kolaboratif dan diskusi. Tentunya seperti kerja kelompok. Siswa bekerja dalam berkelompok kecil ataupun berdiskusi dalam menyelesaikan masalah bersama. Ini untuk melatih kemampuan siswa untuk saling bekerja sama antar individu. Nah, strategi pembelajarannya itu seperti diskusi online atau forum, menggunakan platform seperti Google Classroom atau edX untuk diskusi tertulis.
Nah, yang keenam yaitu menggunakan teknologi untuk pembelajaran mandiri. Nah, platform pembelajaran online mengakses modul tutorial video atau kuis interaktif. Yang ketujuh yaitu membangun keterampilan metakognisi. Nah, pemahaman tentang cara belajar. Nah, ini itu untuk mengajarkan siswa untuk menyadari cara belajar mereka sendiri, seperti mengetahui kapan dan bagaimana belajar dengan efektif. Karena setiap siswa memiliki cara belajarnya mereka sendiri. Nah, yang terakhir yaitu mendorong penggunaan balik constructive. Umpan balik yang berkembang ini, guru dapat memberikan umpan balik yang membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam belajar. Nah, contohnya yaitu dengan mengulas materi dan memberikan saran konkret untuk siswa. Nah, selain itu, kita sebagai pendidik juga harus memiliki kekuatan yang besar untuk membentuk masa depan siswa. Setiap interaksi, setiap kata, dan setiap dukungan yang kita berikan, kita akan bisa menjadi pijakan bagi siswa untuk tumbuh dan berkembang. Dan ingatlah, guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pembimbing yang menyalakan cahaya harapan di hati siswa. Dan pesan terakhir, tidak semua siswa berkembang dengan cara yang sama. Dan tugas kita adalah membantu mereka menemukan jalan mereka dengan penuh empati dan pengertian. Sekian yang saya dapat jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.